pakai parfum dulu walaupun kalian nggak bisa cium, tapi biar mood aku naik aja, biar seger. Rambut gue tuh lagi nggak gue catok gitu ya, jadi kelihatan memang. Jadi bedanya kalau rambut keriting itu bikin pipi kelihatan lebih tembem, tapi kalau rambut lurus bisa bikin pipi kelihatan lebih tirus. Nggak percaya, cobain. Oke. Hai guys, balik lagi YouTuber ibu tanah yang pakai cepat box. Saya Kak Raya. Asik, apa kabar kalian semuanya? Ini adalah video yang ditunggu-tunggu sama kalian. Bilang aja gitu dulu. Oke, karena kalian udah nanya part 2-nya kapan, ditunggu part 2-nya segala macam. Ini adalah lanjutan kayak tips diet Elva Saragi atau cara menurunkan berat badan versi Elva Saragi. Jadi kalau kalian udah nonton versi pertamanya, bisa nonton versi keduanya. Kalau belum nonton versi pertamanya, jangan nonton versi ini biar nyambung, karena gimana juga ada apa namanya. Jadi kalian ngerti ketika gue ngelanjutin apa yang gue ngomongin di versi pertama. Oke, jadi setelah itu gue post gitu ya, responnya cukup baik gitu ya, karena gue udah lama nggak bikin video. Begitu gue up, yang nonton ribuan, seneng banget kayaknya gitu, jadi kayak semangat bikin video. Terus banyak yang komen, banyak yang DM, kak. Oke, jadi digaris bawahi kalau cara menurunkan berat badan versi Elva Saragi ini bukanlah versi yang instan, jadi memakan waktu yang cukup lama. Kalau kalian pengen 2 minggu turun 10 kilo, sebulan turun berapa puluh kilo, jangan nonton video gue, tapi gue pastikan kalau kalian gak ngikutin juga sih, maksudnya di-adjust dengan kehidupan kalian, dengan diri kalian, karena diri kalian yang tahu bagaimana ini cocok atau enggaknya. Kalau kalian ngikutin cara aku ini, semoga aku rasa kalian tidak akan mengalami naik berat badan yang kembali signifikan. Jadi banyak yang DM bilang, kak aku turun berat badan 20 kilo, 15 kilo dalam 2 bulan, dalam 3 bulan. Gue yang wow, gue nggak bisa gitu ya. Tapi kak dalam sebulan aku balik lagi naik 9 bulan, naik lagi 9 kilo, naik lagi 10 kilo, naik lagi 5 kilo. Jadi turunnya cepet, naiknya juga cepet gitu ya. Jadi di garis bawahi tidak ada yang instan. Kalau yang instan biasanya balik lagi seperti semula, instan juga, cepet juga gitu ya. Kalau gue ini memakan waktu lebih dari 6 bulan gitu ya. Memang proses turun berat badannya itu terjadi 6 bulan, tapi mencapai titik gue sekarang gue di 54 kilo. Di 54 kilo itu hampir 10 bulan gitu ya. Jadi 10 bulan, 9 bulan, 10 bulan hingga hari ini. Ketika gue start mulai menurunkan berat badan hingga hari ini itu udah mencapai 9-10 bulan. Dan during that time gue turun berat badan 15 kiloan gitu ya. Oke, jadi dalam saat-saat sekarang ini adalah saat-saat yang menyenangkan buat gue. Karena ketika gue makan apa aja tapi cukup bikin perut gue kenyang, tapi gue bisa makan sesuatu tetap yang gue suka, tidak mempengaruhi berat badan gue secara signifikan. Itu yang gue kayak senangnya. Ketika gue makan Indomie, gue nggak harus bingung perut gue buncit atau berat badan gue naik signifikan. Ketika gue makan es cendol, es buah, boba, Starbucks atau apa, tidak membuat gue takut gue naik berat badan yang tiba-tiba beng, atau makan rendang atau apa. Karena kebanyakan daripada teman-teman mengikuti diet artis-artis, diet no gula, no sugar, no minyak, no santan, no segala macam. Itu bagus, itu sehat gitu kan ya. Tapi kembali lagi ke diri kita gitu ya. Dan biasa teman-teman itu menyiksa diri dengan tidak adanya cheating day gitu. Kayak Alva ada cheating day atau enggak? Gue tidak punya cheating day karena seperti gue bilang, once gue pengen atau gue ngidam, gue pengen Starbucks, green tea latte, macchiato, apa whipped cream atau es cendol atau boba atau nasi goreng, apa mie goreng, Indomie rebus pakai telur, pakai sawi, pakai telur, gue tetap akan makan itu gitu ya. Tapi porsinya dikurangin gitu ya. Gue pengen makan rujak, gue pengen makan segala sesuatu yang gue pengen ini, yang gue ide, pizza, spaghetti, apapun itu, tetap gue makan. Tapi kan gak lo misalnya lo ngidam pizza, tapi kan gak lo harus makan satu loyang pizza gede, cukup 1 slice. Lo pengen cendol, lo gak perlu minum cendol 1 liter, cukup secangkir kecil, porsinya dikurangin. Tapi hasrat lo, kepengenan lo mencoba itu sudah tersalurkan. Lo asik, gue ketika begini kelihatan ya gue kurus banget. Gila.
tetap tersalurkan. Jadi karena ketika lo pupuk tuh rasa hasrat lo pengen makan itu, dan lo 3 bulan clean day gitu, clean eating gitu, tidak ada cheating. Ketika tibalah waktunya cheat day gitu kan, lo membabi buta. Lo makan nasi padang, lo makan es campur, lo pengen makan apalagi sih, gorengan, lo pengen bebek Madura, lo pengen semuanya. Jadilah ketika 3 bulan lo kerja keras itu habislah dengan 1 hari cheat day lo itu, cheating day lo tuh habis 1 hari itu gitu, kelar. Dan makanya begitu juga langsung membludak naik. That's why di part pertama gue bilang dikurangi porsinya sedikit demi sedikit. Mostly kebanyakan diet yang beredar di luar sana, diet artis atau diet-diet lainnya, mereka langsung mentargetkan setiap sekali makan 2 sendok makan nasi, terus lauk nggak boleh digoreng, nggak ini, langsung dipangkas porsi lo. Kalau misalnya kalian mengerti apa yang gue bilangin di part pertama, lo harus mengurangi pelan-pelan porsi lo. Supaya apa? Supaya lambung lo, perut lo terbiasa dengan porsi segitu. Karena ketika lo 3 bulan lo pepetin dengan siksaan tersebut, nggak boleh ini, nggak boleh itu, lauknya itu aja, menunya bosen banget itu karena rasanya kadang hambar, rasanya kadang kurang berminyak, kurang enak gitu kan ya. Itu rasanya gimana ya, lu kayak ya udah oke, itu bener juga sih, nggak salah kalau kalian menempuh jalur itu. Kalian nggak apa-apa, kayak ya udah yang penting gue 2 bulan capek-capek dulu, abis itu kedepannya gue nggak perlu lagi jaga-jaga makan. Ya balik timbangan lu, ya nggak sih? Kalau yang gue lakukan adalah, ini juga diet nggak tahu ditemukan oleh siapa, ini gue mengadjust dengan diri gue sendiri gitu kan. Gue mengikuti diri gue sendiri, gue mengurangi porsi makan gue, terus asupan balance semuanya, vitamin, serat, protein, karbohidrat, menurut gue balance semuanya tanpa gue harus menyiksa diri. Lu bayangin, walaupun mungkin cuma 2 bulan 3 bulan, tapi kayak hidup lu tersiksa. Lu kayak mau ke mall, mau jajan, mau apa, anjir gue dalam diet nih, gue nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini. Ketika lu mau makan ayam KFC, burger, McDonald, ya lu makan. Tapi misalnya kalau gue beli burger Big Mac 1 gitu kan ya, misalnya oke, gue makan habisin. Kalau gue habisin nanti malam gue makannya berarti nggak boleh begini, harus begini gitu ya. Ataupun kalau gue nggak habisin, ketika orang Indonesia kebanyakan, atau gue kebanyakan, nyokap gue tuh selalu marah kalau makanan gue nggak habis, atau nenek gue, keluarga gue nggak boleh kalau makanan nggak habis. Sedangkan diri kita kan bukan tong sampah gitu ya. Maksud mereka tuh, maksudnya baik, banyak orang-orang di luar sana yang nggak mampu, susah makan ya. Kalau lo makan nggak habis ya sayang. Tapi balik lagi, ketika gue dewasa, diri gue kan bukan tong sampah. Kalau gue nggak habis ya udah, gue bungkus, bawa pulang, atau kasih siapa yang mau ngabisin makanan gue. Contoh suami saya misalnya gitu. Jadi kalau gue makan Big Mac gede, gue lagi pengen makan, ya makan aja. Biasanya setengah Big Mac gue udah kenyang, gue kasih ke Ruut gitu, ke laki gue, atau kasih ke adik gue, atau kasih ke siapa kayak gitu ya. Maksudnya jadi tidak perlu lo menyiksa diri selama sekian lama, tidak ada cheat day. Atau ketika lo seminggu, Senin sampai Sabtu, lo itu full clean eating gitu, lo diet full-fullan, hari Minggu lo geber, boleh makan sepuasnya yang kalian suka. Hancur guys, segala sesuatu yang udah kalian bina selama sekian lama gitu. Jadi di sini yang gue kasih tahu ke kalian adalah mindful eating. Jadi kalian makan sesuatu yang kalian pengenin, tapi ketika kalian makan, kalau memang udah hasrat terpenuhi, udah kayak orang hamil ngidam, pengen makan rujak, udah makan rujak, tapi kan nggak perlu makan 10 porsi rujak gitu. Pengen makan cendol atau makan boba kan segini kan yang gede biasanya gitu, dan itu lemak semua gitu kan ya, gula semua. Ya udah, nggak, jangan segini-segininya lo habisin. Lo minum 2 teguk, 3 teguk, atau kira-kira lo tahu cangkir kopi, ya lo minum segitunya, jangan minum segininya, sisanya lo kasih ke orang gitu. Lo makan pizza, tadi gue bilang jangan seloyang 1 slice. Lo makan spaghetti jangan seporsi, setengah porsi. Jadi dengan begitu hasrat lo makan enak, makan yang lo pengen tetap tersalurkan tanpa lo harus membabi buta menunggu ketika waktu cheat day lo tiba lo makan. Makan rendang ya udah makan, tetap makan gitu ya. Makan yang lo mau, yang lo pengen gitu. Hidup cuma sekali, lo nikmatin. Tapi tetap mindful eating, lo pakai hikmat, kebijaksanaan gitu kan ya. Cukupin diri lo. Berhenti makan sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Karena biasanya ketika gue udah lapar banget,
gue itu kayak di otak gue pengen ini, dan ketika gue belanja itu gue lebih impulsif, gue beli ini, karena gue dalam posisi lapar gitu ya. Ketika juga gue ke restoran posisi lapar, gue pesen ini, gue pesen semuanya. Ketika makanan datang gue juga nggak ngabisin. Nah jadi ketika gue makan sebelum lapar. Dan penting banget kalau makan itu sesuai dengan jamnya. Ya nggak harus saklek, kalau gue nggak harus saklek. Gue misalnya makan pagi jam 8, nggak harus besoknya jam 8.00, enggak. Ya kurang lebih seputaran jam segitu. Jadi karena jam biologis lo tuh udah terkunci, udah terbiasa dengan hal itu. Kapan lo BAB, gue tuh udah tahu kapan kira-kira gue BAB. Bisa bangun tidur, gue ngerokok, biasanya belum langsung lapar kan, karena bangun tidur belum lapar. Nah minum dulu gitu, minum, nongkrong, rokok, siapin makanan, sarapan. Habis nganterin Kela sekolah, biasanya gue sarapan karena Kela dapet sarapan di sekolah, jadi nggak harus kasih sarapan di rumah. Biasanya kasih Kela minum aja, sikat gigi segala macam terus berangkat sekolah. Dia misalnya kalau pagi mau makan roti Nutella atau pisang atau apa, gue kasih, tapi nggak harus karena di pagi-pagi nanti ada jam sarapan di sekolahnya Kela gitu ya. Jadi ketika gue habis ngajarin Kela sekolah, biasanya gue udah mulai sarapan gitu. Misalnya gue biasanya makan pagi itu jam 9-an, gue makan apa aja. Biasanya kalau pagi kan nggak terlalu hasrat makan, nggak terlalu menggebu-gebu. Tapi gue makan seperti biasa. Entah kapan, kadang gue makan bihun rebus, kue tiaw rebus gitu, kayak tentunya instan. Makan makanan instan, tapi gue masih kasihin telur, kasihin sawi, kasihin pokcay, kasihin sayur gitu. Ntar siang ketika gue biasanya gue makan nggak pas jam 12 teng, biasanya jam 1 apa jam 2 gitu, karena kan gue misalnya makannya jam 9. Nah itu gue makan lumayan berat, makan nasi, porsi nasi gue juga gue kurangin seperti biasa, segitu-segitu aja. Terus nanti malam gue makan lagi jam segitu, dan biasanya siklus BAB gue juga udah tahu kapan-kapan, jadi lancar. Dan tipsnya adalah kalau kalian misalnya di rumah itu kadang nggak terlalu terasa lapar dan jam makan kalian nggak teratur, karena kalian bisa makan kapan saja. Buat teman-teman yang ngantor atau beraktivitas, biasanya berangkat kantor, bisa ada rutinitas yang jelas. Berangkat kantor sebelumnya sarapan, nanti jam 12 atau jam 1 waktunya makan siang, kalian makan. Dan ketika pulang kantor misalnya jam 5 apa jam 6, sebelum jam 4 jam 5 itu kan kayak biasanya tuh kayak lapar-laparnya pengen ngemil ya kan, nanti sampai rumah atau pulang kantor baru makan. Jadi tips daripada gua adalah sebelum kalian makan membabi buta karena saking laparnya, di sela-sela itu diisi dengan snack, tentunya snack yang sehat. Ya sekali-sekali yang nggak sehat juga nggak apa-apa, buat ganjel gitu kan ya. Jadi balance aja sehat sama nggak sehat ya. Kalau gue ya, gue tuh bukan apa sesuatu yang harus tiru panutan hidup sehat, enggak. Tapi menurut gue hidup gue sekarang dengan pola makan gue dan berat badan gue menemukan pakemnya aja gitu kan ya, lurus aja gitu. Gue makan apa aja, nggak harus membludok tiba-tiba berat badan naik, dan gue makan apa aja gue buang dengan aktivitas gue gitu. Jadi gue kasih tips and trick setelah makan pagi ke makan siang, di jeda-jeda itu, walaupun kalian tidak berasa lapar, ngemilah sesuatu supaya perut kalian terus ada yang digiling gitu ya. Jadi ketika waktunya makan, perutnya nggak kosong banget, nggak kaget diisi sesuatu yang banyak, atau kalian kalap makannya gitu ya. Jadi misalnya di tengah-tengah makan kacang-kacangan kayak almond, nyemil almond, atau nyemil buah gitu kan, atau nyemil sesuatu yang lo makan. Atau kan banyak ya di Jakarta, di Indonesia, snack diet, fiber itu ya, bisalah makan itu. Dan ketika dari jam siang sebelum makan malam juga cemil lagi gitu. Atau kalau gue tuh kurang suka yang nyemil, gue tetap di jeda-jeda itu makan nasi. Yes, makan nasi. Gue makan nasi dengan lauk yang sama, tapi mungkin cuma bener-bener 2 sendok makan gitu. 2 sendok makan bener-bener kayak makan 2 sendok makan pakai lauk. Udah ala kadarnya, yang penting perut gue ada isinya. Atau nyemil roti pakai kacang, roti pakai Nutella atau apa, 1 lembar doang, udah gitu. Jadi membuat gua ketika jam makan malam gua tiba, jam makan siang gua tiba, gua nggak gila, nggak kalap, gue nggak kelaparan. Atau mungkin dari jam makan siang ke sore sebelum makan malam nyemil gorengan yang sehat, entah lo goreng atau bikin sendiri bakwan gitu kan bisa. Ya udah gitu. Atau nggak makan bakwan abang-abang 1 biji, ya nggak salah menurut gue ya, nggak dosa juga, makanlah 1 biji gitu. Tapi ini semua yang gue lakukan ini tidak memang membuat berat badan lo turun instan. That's why 9 bulan ini berlalu gitu ya,
Kalau misalnya dihitung dari Juni, Juli sampai sekarang gitu, itu kurang lebih 9 bulanan, 9 bulan, 10 bulanan gitu ada gitu. Memang tidak instan, tapi yang gue senang adalah berat badan gue semakin hari semakin turun, malah tidak naik-naik. Jadi gue kadang kalau lagi bosen seminggu, 2 minggu makan gitu-gitu, gue nimbang, gue udah tahu range timbangan gue berarti dari sini hingga sini 54, 54,5, 55, 5,5 kurang lebih segitu. Kalaupun misalnya gue belum BAB, pasti ada agak sedikit kenaikan, tapi range segitu, tidak pernah menyentuh lagi di atas 56. Paling berat 56, tapi biasanya kadang karena gue belum BAB atau gue baru makan, itu akan jadi 56 gitu ya. Tapi rata-rata berat badan gue 54, 55 gitu guys. Oke. Jadi poinnya di part kedua ini, setelah di part pertama kalian belajar makan, mengurangi porsi kalian sampai kalian menyentuh porsi yang cukup sedikit. Kalian terbiasa dengan porsi yang cuma nasi segini, lauk segini, sayur segini gitu kan ya. Dengan porsi diet yang sedikit gitu ya, kalian kurangi pelan-pelan. Makan pelan-pelan, berhenti sebelum kalian kenyang, makan sebelum kalian lapar gitu ya. Di part kedua ini, di jeda-jeda antara makan pagi, makan siang ke makan malam harus diisi snack. Kalian tetap snacking, kalian diisi sesuatu, makan buah, makan apapun gitu yang, atau enggak kayak gue tadi kadang bingung makan apa, ya makan nasi aja, makan 2 sendok, pakai lauk segala macam, yang penting ada yang gue kunyah gitu ya. Kemudian konsumsi gula, kalau gue memang PCO, musuh beratnya PCO, memang gue kurangi gula, tapi bukan berarti gue tidak makan gula sama sekali. Gue tetap minum es teh manis, tapi gulanya gue kurangin gitu. Gue tetap makan nasi putih gitu kan ya. Orang-orang nanya, "Fa, lo tetap makan gula nggak?" Iya makan lah gitu kan ya. Tapi karena gue PCO, gue memang menghindari gula. Gue nggak makan nasi sama sekali nih, gue lemes sampai darah rendah apa kurang darah gitu. Gue kayak, kenapa? Gue bilang gitu. Jadi kalaupun kalian tidak makan gula sama sekali, kalau kalian makan nasi putih itu ada gulanya juga. Jadi menurutku tidak mungkin kalau kalian kekurangan gula, karena ada dari situ juga. Nah itu dia yang salah, kalian kayak, oh yaudah gue cut nasi putih, cut gula, lo nggak dapet gula, lo lemes ya, nggak, kadar gula dalam darah lo nggak ada gitu, rendah, jadi lemes. Kalau lemes lo nggak bisa mikir, mood drop, kayak ngaruh ke semuanya, mood jelek gitu kan. Sedangkan kita harus beraktivitas sehari-hari dengan happy gitu. Jadi lo menjalankan diet lo, hidup lo ini juga dengan happy, jangan jadi suatu tersiksa batin, mukanya nggak fresh gitu. Lihat tuh muka gue memancarkan kefreshan kan, seneng kan, happy kan. Karena kalau lo kurusnya terpaksa, menurut gue muka lo jadi kelihatan kayak orang sakit, ya enggak sih? Gitu guys. Jadi belajar kurangi makanan, memang pelan-pelan sampai porsi satu porsi yang memang menurut gue cukup. Sekarang kalau lihat telapak tangan kalian, menurut gue setelapak tangan kalian nasi segini, lauk misalnya makan daging segini, kalau sayur boleh lebih dari segini, karena kan serat ya, bisa memproses metabolisme lebih gampang. Bisa, maksudnya kalau lo kurang serat, lo BAB-nya nggak lancar. Kalau lo cukup serat, BAB lo bisa lancar. Nah gitu, jadi metabolisme bagus. Tapi kalau kebanyakan serat, banyak banget juga, jadi BAB nggak lancar, jadi malah sembelit juga guys gitu ya. Jadi semuanya harus balance. Kemudian, oke kak, gue udah menjalankan itu semua, berat badan nggak turun, harus bergerak. Gue bukan dalam arti kalian harus join tempat fitness atau apa, karena it cost money, I know, but you have to commit with it. Karena gue juga bukan orang yang berkomitmen tinggi. Kalau gue join fitness, gue harus tiap hari, sayang. Jadi beraktivitaslah sebisa kalian dengan yang kalian punya. Misalnya kalian jalan, kalau gue tetap jalan kaki setiap hari 1 jam. Tapi lagi-lagi balik lagi ke kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian coba dulu 10 menit, 15 menit. Pokoknya semua yang gue lakukan adalah harus pelan-pelan dan dimulai aja dulu. Oke. 10 menit, oke, jalan 15 menit, 20 menit, sampai kalian cukup 1 jam. Atau ketika kalian coba memang kalian tidak pernah bisa kuat 1 jam, ya udah setengah jam aja cukup. Yang penting kalian bergerak. Ketika bergerak, usus kalian bekerja, metabolisme kalian terbantu, dan kalori yang dikeluarkan juga cukup. Ataupun ketika di rumah kalian aktif, beres-beres rumah, nyuci piring, ngepel, itu juga bagus buat bergerak. Atau kalau mati gaya, kalau gue bosan, gue carilah di YouTube gitu, karena gue biasa pakai clothing gitu kan ya, clothing gitu ya. Nanti gue coba masukin di description box untuk gue ngikutin aja gerakan dia, fitness gimana, freeletics 15 menit udah gobios. Nah tips berikutnya, kalian bisa menggunakan sauna suite kayak
Nanti gue masukin ke layar. Oke guys, gitu dulu tips kedua daripada aku. Tungguin tips ketiga, tips keempat, dan seterusnya, dan progres aku. Karena aku pengen perutku rata. Aku kasih lihat ya, aku berdiri gitu ya. Jadi ini badan aku sekarang. Udah enak kalau pakai crop top. Kalau ngangkat badan asik. Udah mulai kurus gitu ya. Nah ini perutku sekarang. Bisa kelihatan di sini kalau kalian lihat ada sedikit garis, dan di sebelah sini ada garis-garis juga, tapi belum six pack. Tapi gue pengen perut gue six pack. Ini perut gue sekarang gitu ya. Ini nggak dikurusin nggak? Ini nggak dikurusin. Kalau dikurusin perut gue kayak gini nih. Nih, ini kalau dikurusin perut gue kayak gini. Oke, kalau digendutin perut gue kayak gini. Ini perut yang paling bisa gue paling pol gue kurusin. Kalau perut gue dalam kondisi relax biasa kayak gini. Oke, kayak gini. Ini nggak aku kurusin, nggak aku gendutin gitu. Oke kan, asik, ada siluet six pack. Semoga semakin kenceng dan semakin six pack. Dan aku pengen pantat gue bohai gitu, karena pantat gue tepos, dan itu makanya gue harus olahraga. Dan ini masih ada lemaknya tuh, kalau dipencet ada lemaknya gitu. Hahaha. Oke guys, semoga kalian suka dengan video kali ini. Tetap semangat. Oh ya, karena kemarin itu gue dapetin foto gue sebelum gue ke Amerika, dan gue mulai ikut-ikut jalan kaki gitu, pengen niatnya kurus. Terus gue ngambil lah foto gue before-nya gitu ya, sebelum gue kurus seperti ini. Dan sekarang kalian bisa lihat live badan gue seperti ini, dan gue harus berterima kasih atas badan gue, dan gue harus berikan tepuk tangan untuk Elva Saragih, karena kamu luar biasa. Kita harus bangga dan berterima kasih sama diri kita sendiri dan memberikan pujian. That's why itu namanya self love. Terima kasih Elva, kamu luar biasa. Peluk diri kalian, bilang terima kasih. You can do it, you got it. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video Elva Saragih berikutnya. Dadah.